Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Ardi ya di sini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang alkohol dan ether. Jadi nanti ada soal ya, ada 10 soal ya yang berkaitan tentang alkohol dan ether. Nah, silakan nanti disimak ya videonya. Kalau misalnya kalian mau nyoba dulu bisa di pause dulu videonya ya. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Nama IUPAC yang tepat untuk senyawa dengan rumus struktur berikut adalah A4-metil-2-pentanol, B4-metil-2-heksanol, C5-metil-2-heksanol, D4-etil-2-pentanol atau E2-etil-4-pentanol. Nah, untuk memberi nama pada senyawa alkohol, nah pertama kita harus menentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Nah, di mana di sini rantai utamanya memiliki jumlah atom C yang paling panjang. Nah, di sini kita uraikan terlebih dahulu ya, karena ini masih ada yang dalam kurung. Jadi kita tuliskan lagi CH3, CH, C2H5 ini sebagai apa ya? Di posisinya di sini gitu ya. Terus ada CH2, CH, OH, dan CH3. Nah, rantai utama itu harus mengandung gugus OH dan juga rantainya terpanjang. Nah, jadi kalau kita hitung ini dari kanan ya, 1 2 3 4 5 kalau lurus. Nah, kalau misalnya ke bawah ada lebih banyak nih, 1 2 3 4 5 6. Jadi rantai utamanya ini seperti ini. Ya. Nah, berikutnya kita lakukan penomoran atom karbon untuk rantai utamanya, di mana yang terdekat dengan OH itu dengan nomor terkecil. Jadi di sini nomor satunya gitu ya. Ini OH-nya karena di sebelah kanan, nomor 2, 3, 4. Nah, C-nya ada 2 jadi 5, 6 ya. Nah, di sini ada cabang nih ya di C nomor 4. Nah, dengan cabang CH3 ya. CH3 itu nama cabangnya metil. Nah, jadi untuk nama dari senyawa ini adalah nomor cabang dulu, jadi 4, nama cabangnya metil. Nomor posisi OH di sini nomor 2 ya, gugus fungsinya. Jumlah rantai utamanya ada 6 karbon, jadi untuk alkohol namanya heksanol ya. Jadi di sini namanya 4-metil 2-heksanol. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang B. Oke, soal nomor 2. Nama lain dari tersier butil alkohol adalah A. 2-metil-1-propanol, B. 2-metil-3-butanol, C. 3-metil-2-butanol, D. 3-metil-1-butanol, atau E. 2-metil-2-propanol. Nah, kita terlebih dahulu membuat ya struktur dari tersier butil alkohol ya. Nah, tersier butil alkohol ini nama trivial ya, nama trivial. Nah, di sini yang diminta nama IUPAC-nya ya. Ini nama IUPAC nih. Nama IUPAC. Nah, IUPAC untuk informasi nama trivial ini nama dagang ya atau nama lazim, sedangkan nama IUPAC ini nama sesuai dengan aturan internasional ya. Nah, kita akan buat dulu tersier butil alkohol. Tersier butil itu jadi C yang mengikat OH itu adalah C tersier. Jadi C selain mengikat OH dia juga mengikat 3 atom C yang lain. Jadi seperti ini ya. Ini tersier butil, terus kemudian alkohol, ada gugus OH-nya. Kita lengkapi dulu CH3, CH3, CH3. Nah, nama dari senyawa ini kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya yang paling panjang ya, yang ada yang C mengikat OH-nya di sini ada 3. Kita
kasih nomor ya. Bebas mau dari kiri atau dari kanan karena OH-nya terletak di C yang di tengah-tengah. Nah, jadi untuk namanya di sini ada cabang ya. Cabangnya CH3, di cabangnya metil ya. Nomor cabangnya nomor 2. Jadi namanya 2 metil. Posisi OH di nomor 2, jadi 2. Rantai utamanya ada 3. 3 itu kalau alkohol namanya propanol. Jadi nama untuk senyawa ini, nama IUPAC-nya ya, tersier butil alkohol adalah 2 metil 2 propanol. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 adalah yang E. Next, kita ke soal nomor 3. Perhatikan rumus struktur senyawa-senyawa berikut. Langsung ke soalnya aja ya. Senyawa yang tergolong ether terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Nah, sekarang kita harus mengidentifikasi dulu gugus fungsi di masing-masing nomor ya. Nah, untuk nomor 1 itu gugus fungsinya R, C, O, OH ya. Nah, di sini ada COOH. Terus kemudian yang nomor 2 itu di tengah-tengahnya ada O gitu ya. Di sininya ada alkil 2. Jadi ini R, O, R aksen. Nah, untuk yang nomor 3 ini di sini ada C, HO gitu ya. Di sininya ada alkil di sebelah kirinya. Jadi ini R, C, HO. Untuk yang nomor 4 di sini ada alkil di kiri, terus di tengah-tengah ada COO ya. Terus di sebelah kanannya ada alkil lagi. Jadi ini gugus fungsinya R, C, O, O, R aksen. Nah, yang nomor 5 di sini ada alkil terus ada CO. Nah, ada alkil lagi, berarti R, C, O, R aksen. Nah, gugus fungsi yang nomor 1 ini ada RCOOH, ini gugus fungsi untuk asam karboksilat. Yang nomor 2 ROR aksen, ini gugus fungsi untuk ether. Nah, sedangkan untuk yang nomor 3 RCHO ini gugus fungsi untuk aldehid. Nah, sedangkan yang nomor 4 RCOOR aksen ini gugus fungsi untuk ester. Dan yang terakhir RCOR aksen ini gugus fungsi keton. Ya. Yang diminta yang tergolong ether. Jadi yang tergolong ether adalah ini yang senyawa nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4 ya. Soalnya nama IUPAC dari senyawa metil tersier butir ether adalah A. Metil butil ether, B. Metoksibutana, C. 1 metoksi 2 metil propana, D. 2 metoksi 2 metil propana, atau E. 2 metoksi 2,3 dimetil butana. Nah, sebelum memberi nama IUPAC dari metil tersier butir ether ini kita harus membuat dulu rumus struktur dari metil tersier butir ether. Nah, metil tersier butir ether. Nah, kita harus tahu dulu nih rumus ether itu dia kayak gini ya, R, O, R aksen ya. Gugus fungsinya ada O di tengah-tengah di antara dua alkil. Alkilnya di sini ada metil dan juga ada tersier butil. Metil itu C-nya 1, jadi CH3. Oh, tersier butil itu ada 4C di mana atom C yang mengikat O itu adalah atom C tersier. Atom C mengikat 3C lagi gitu ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini tersier butil. Kita lengkapi ya H-nya. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk nama IUPAC dari ether sendiri itu alkoksi ya, alkana ya rumusannya. Alkoksi itu adalah
R, O gitu ya, yang mengikat O gitu ya, sedangkan alkananya itu adalah yang R-nya gitu, dimana alkoksi ini yang jumlah C-nya itu sedikit, nah sedangkan alkana itu sebagai rantai utamanya jumlah C-nya banyak. Nah di sini yang jumlah C-nya banyak tuh di sebelah kanan, jadi ini alkananya ya. Nah, kita buat gitu ya, rantai utamanya ini alkoksinya. Nah sedangkan CH3 ini cabang gitu ya, ini alkoksi, ini alkananya. Nah karena di sini ada cabang dan alkoksi ini kita misalkan sebagai cabang ya, jadi kita tuliskan di sini rantai utamanya nomornya 1, 2, 3 ya, jadi namanya kan alkoksi alkana. Alkoksinya ada 1C jadi namanya metoksi, terus di nomor 2 posisinya jadi 2 metoksi. Ada cabang di sini CH3 itu metil, di nomor 2 2 metil. Rantai utamanya ada 3C propana. Jadi namanya 2 metoksi 2 metil propana. Oke, baik. Sekarang kita ke soal nomor 5 ya. Perhatikan struktur senyawa berikut. Nama IUPAC senyawa tersebut adalah A. 2-etoksipropana, B. 2-metoksibutana, C. 1-metoksipropana, D. 1-etoksibutana, atau E. 2-etoksibutana. Oke, untuk soal nomor 5 ini kita harus menentukan terlebih dahulu ya, mana yang alkoksi, mana yang alkananya ya. Nah untuk diketahui ya, untuk ether itu alkoksi itu yang mempunyai jumlah C lebih sedikit ya. Nah di sisi sebelah kiri nih ya, jumlah C-nya ada 2 ya. Nah jadi ini alkoksinya ya. Nah sedangkan yang sebelah kanan sebagai alkananya, jadi rantai utamanya ya, alkana. Jadi ini alkoksinya, ini alkana. Nah, kita anggap tadi alkoksi sebagai cabang ya, alkana sebagai rantai utama. Nah, selayaknya rantai utama, karena di sini ada 4C gitu ya, jadi kita kasih nomor nih. Penomoran dimulai dari C yang dekat dengan gugus alkoksi ya. Nah, di sini berarti dari bawah. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi di sini kita dapat namanya untuk rantai utamanya kan butana ya. 4 itu butana. Nah, terus untuk cabangnya alkoksinya di nomor 2 ya. 2 ada 2C untuk alkoksinya jadi etoksi. Jadi namanya 2 etoksi butana ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang E. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Jumlah isomer posisi dari senyawa heksanol adalah, nah heksanol ini senyawa alkohol dengan jumlah atom C ada 6. Nah untuk isomer posisi dari heksanol kita harus buat terlebih dahulu ya, ada 6C gitu ya. Nah terus kita taruh posisi OH di C yang nomor 1 gitu ya, nomor 1 di sini. Di sini ini versi yang pertama ya, OH-nya di nomor 1. Nah, versi yang kedua bisa dibuat untuk posisi OH di nomor yang lain, misalnya di sini nomor yang kedua. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini jadi versi yang kedua, OH-nya di nomor 2. Nah, versi yang ketiga itu OH-nya kita pindah ke C yang nomor 3. Jadi ini misalnya di sini ya. Nah, ini OH. Kita angkapi boleh.
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk namanya pastikan ini beda-beda ya. Yang pertama ini ada 1 heksanol. Yang kedua ada 2 heksanol. Yang ketiga 3 heksanol. Nah, apakah bisa kalau misalkan OH ini kita pindah ke C yang nomor 4 jadi 4 heksanol? Nah, itu tidak bisa ya. Jadi kalau misalnya dipindahin ke nomor 4 tetap aja namanya 3 heksanol karena ngitungnya dari sebelah kanan. Seperti itu. Jadi hanya ada 3 saja ya jumlah isomer posisinya. Jadi jawabannya yang B ya untuk soal nomor 6. Berikutnya kita ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 yang merupakan isomer fungsi dari 2 metil 2 pentanol adalah isomer fungsi dari alkohol ya. Isomer fungsi dari alkohol itu jadi yang punya rumus molekul sama dengan alkohol ya. Nah, itu eter ya. Karena mereka itu punya rumus yang sama yaitu CN H2N plus 2O, baik alkohol maupun eter. Nah, jadi di sini cari yang eter ya. Jadi kalau yang di sini jawabannya alkohol itu udah pasti salah. Ini salah. Nah, yang nomor D ini 2 etoksibutana. Kita coba buatin ya, 2 etoksibutana. Pertama kita buat dulu butananya ya. Butana itu C-nya ada 4. Nah, seperti ini kita kasih nomor 2, 3, 4. Nah, di nomor 2 itu ada etoksi ya. Etoksi itu ada atom O dengan 2C gitu ya di sebelahnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita hitung nih total C-nya semuanya ada 6 ya. Eter ada 6 C ya. Nah, kita cek dulu 2 metil 2 pentanol ini ada berapa C sih? Apakah 6? Kita lihat ya, pentanol itu C-nya ada 5. Nah, terus di nomor 2-nya ada OH dan ada metil. Berarti di nomor 2 ada OH dan ada metil di sini. Nah, di sini coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan cabangnya 1 ada 6 totalnya ya. Jadi ada C6 H14O. Nah, ini pun eter, C-nya ada 6 totalnya karena rumusnya sama dengan alkohol jadi C6H14O. Nah, jadi udah ketemu nih ya. Jawaban untuk soal nomor 7 itu adalah yang D. 2 etoksibutana. Next nomor 8. Hasil reaksi oksidasi dari isopropil alkohol adalah jadi untuk reaksi oksidasi dari alkohol kita tuh harus tahu dulu jenis alkoholnya ya. Nah, isopropil alkohol itu apakah alkohol primer, sekunder atau tersier. Berarti kita harus menggambarkan terlebih dahulu ya struktur dari isopropil alkohol. Nah, isopropil alkohol itu gambarnya seperti ini ya. Isopropil berarti ada 3C gitu ya. Nah, seperti ini gambarnya. Terus di CH ini ada OH-nya seperti ini. Nah, karena OH terikat pada C yang mengikat 2 gugus ya. 2 atom C yang lain. Maksudnya ini berarti alkoholnya alkohol sekunder ya. Nah, alkohol sekunder kalau misalnya dioksidasi dia akan menghasilkan keton ya. Jadi OH-nya ini akan berubah menjadi gugus O. Jadi jawabannya seperti ini, CH3C gitu ya. Nah, terus di sini O. CH3. Nah, keton kalau misalnya 3C namanya propanol ya. Di jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang B. Nah, untuk alkohol yang lain ya, alkohol yang sekunder tadi dioksidasi menjadi keton ya. Untuk alkohol primer ya, jika dioksidasi itu akan menghasilkan
aldehid ya. Nah, sedangkan untuk alkohol tersier itu tidak bisa dioksidasi. Oke, demikian ya untuk soal nomor 8. Sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 9. Nah, soal nomor 9. Suatu senyawa karbon dengan rumus molekul C3H8O dapat bereaksi dengan logam natrium membentuk gas hidrogen. Gugus fungsi tersebut adalah, oke, kita lihat ya, C3H8O ini rumusnya berarti kan Cn H2N plus 2 ya, karena 8 hanya O. Nah, untuk senyawa turunan alkana atau senyawa karbon yang punya rumus ini itu kan ada 2 ya kemungkinannya, bisa alkohol, bisa juga ether. Nah, tapi di sini katanya bisa bereaksi dengan logam natrium. Nah, di antara alkohol dengan ether gitu ya, yang bisa bereaksi dengan logam natrium yaitu alkohol ya. Nah, kalau misalnya ether dia tidak bereaksi. Jadi yang bereaksi itu alkohol ya. Nah, alkohol kalau misalkan ditambahkan dengan natrium, dia akan menghasilkan natrium alkanolat ya. Ditambah dengan H2 gitu ya. Jadi alkohol kalau ditambahkan natrium menghasilkan natrium alkanolat plus H2. Sedangkan ether jika direaksikan dengan natrium dia tidak bereaksi. Jadi jawabannya di sini alkohol ya. Nah, alkohol itu punya gugus fungsi OH. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita ke soal yang terakhir nih ya, soal nomor 10. Soal nomor 10, senyawa yang terbentuk bila propanol direaksikan dengan logam natrium adalah, nah di sini tadi untuk reaksi alkohol dengan logam Na itu kan tadi di nomor 9 udah ada ya. Jadi kalau misalkan alkohol direaksikan dengan logam natrium, ini akan menghasilkan natrium etanolat. Jadi rumusnya kayak gini ya, RONA ditambah dengan H2. Nah, di sini setengah H2 gitu ya. Nah, tinggal kita ganti alkilnya. Di sini propanol. Nah, berarti ada 3. Ada 3 nih ya. 3 C berarti CH3, CH2, CH2OH plus Na. Nah, berarti hasilnya kan ini. CH3, CH2, CH2ONA gitu ya. Nah, ditambah dengan setengah H2. Nah, ini hasilnya apa nih? CH3, 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 CH2, CH2ONA ini. Nah, ini namanya natrium. Nah, propanol kan tadi ya reaktannya di propanolat namanya. Nah, setengah H2-nya ini gas hidrogen. Ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 10, natrium, propanolat, dan gas hidrogen, yaitu yang B. Oke, demikian ya untuk video pembahasan latihan soal ya untuk senyawa turunan alkana, bagian alkohol, dan ether. Mudah-mudahan video bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.